Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Nandang Rusmana MPD dan Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana MPD selaku dosen pengampu psikologi pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi mengenai bimbingan belajar peserta didik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Arini Salsa Nabila dengan NIM 2009266 dan rekan saya yaitu Nunung Cindy Cantika dengan NIM 20020092118. Nah, langsung saja kepada pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh Nunung Cindy Cantika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian bimbingan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan belajar? Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Menurut KBBI, bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan. Dan sedangkan peserta didik adalah murid atau siswa. Jadi, bimbingan belajar peserta didik adalah suatu petunjuk dan arahan bagi siswa untuk mengembangkan diri dari masalah yang dihadapi seperti kesulitan belajar ataupun yang lainnya, sehingga dengan bimbingan itu dapat membantu peserta didik. Artinya, seorang guru atau pembimbingan membantu siswa dan memfasilitasi akan kesulitan belajar atau aspek yang lainnya, karena tidak semua siswa dapat mengatasi persoalan terkait dengan belajar. Oleh karena itu, bimbingan belajar dibutuhkan oleh siswa. Guru atau pembimbing akan sangat membantunya. Dengan demikian, proses belajar pun akan terlaksana dengan baik. Sedangkan pengertian bimbingan belajar menurut para ahli, yang pertama menurut Umar Hamalik tahun 2004, 195, bimbingan belajar adalah bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuan, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif, efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Sedangkan menurut Prayitna tahun 2004, bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting yang diselenggarakan di sekolah. Dan yang terakhir menurut Bimo Walgito mengemukakan tentang bimbingan dapat diartikan dengan pemberian bantuan yang tidak hanya sekedar mencegah, tetapi juga membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu maupun sekelompok tertentu. Untuk selanjutnya yaitu tujuan bimbingan belajar. Pendidikan mempunyai tujuan. Bimbingan belajar ini sebagai proses untuk mencapai tujuan itu. Bimbingan ini membantu membina dan mewadahi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan bimbingan juga dapat mengembangkan potensi dari peserta didik. Secara umum, tujuan bimbingan belajar di sekolah bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan belajar, siswa dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Sedangkan menurut Aisyah tahun 2015 mengemukakan ada tujuan bimbingan belajar secara khusus, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang dirinya sendiri, khususnya pada kemampuan belajarnya. Yang kedua, siswa dapat memperbaiki cara belajarnya ke arah yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi berbagai macam kesulitan belajarnya.
Yang keempat, siswa dapat mengembangkan sikap, kebiasaan, dan tingkah laku yang lebih baik, khususnya yang berkaitan tentang belajarnya. Dapat terampil dalam melaksanakan kegiatan belajar dan dapat mencapai kegiatan belajar secara optimal. Yang kelima, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang keenam, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat bekerja, dan juga masyarakat. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Dan yang terakhir, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Sedangkan, menurut Suherman, mengemukakan secara lebih khusus tujuan bimbingan belajar diantaranya agar siswa dapat mengenal, memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan program pengajaran. Selain itu, mampu mengembangkan berbagai keterampilan belajar. Selanjutnya, siswa mampu memecahkan masalah belajar. Selanjutnya, mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan yang terakhir, mampu memahami lingkungan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari bimbingan belajar. Bimbingan belajar mempunyai fungsi yang pertama ada fungsi pencegahan. Bimbingan belajar di sini berupaya untuk mencegah atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah. Contoh yang dapat dilakukan dalam pengajaran diantaranya pemberian informasi tentang silabus, tugas, ujian, dan sistem penilaian yang dilakukan menciptakan iklim yang belajar yang memungkinkan penilaian yang dilakukan, menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik merasa betah di ruang belajar, meningkatkan pemahaman guru terhadap karakteristik siswa, pemberian informasi tentang cara-cara belajar, dan pemberian informasi tentang fungsi dan peranan siswa, serta orientasi terhadap lingkungan. Adapun fungsi bimbingan belajar yang kedua yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, membantu dalam menyusun program studi termasuk kegiatan pemilihan program yang tepat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dalam studinya adalah faktor kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Guru pembimbing berupaya membantu siswa menyelesaikan program pengajaran dengan kondisi objektif mereka agar dapat menyesuaikan diri, memahami diri dengan tuntutan program pengajaran yang sedang dijalankannya. Atas dasar tersebut, penyesuaian memiliki sasaran, di antaranya membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan program pendidikan, dan membantu siswa menyelesaikan program-program yang dikembangkan dengan tuntutan pengajaran. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi perbaikan atau remedial function. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa sering ditemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini, betapa pentingnya fungsi perbaikan dalam kegiatan pengajaran. Tugas para guru atau guru pembimbing adalah berupaya untuk memahami kesulitan belajar, mengetahui faktor penyebabnya, dan bersama siswa menggali solusinya. Salah satu contoh fungsi perbaikan dalam bimbingan belajar adalah pengajaran remedial. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan. Belajar dipandang positif harus tetap dipertahankan atau harus ditingkatkan agar tidak mengalami kesulitan lagi. Contohnya adalah mengoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar kepada siswa.
Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan belajar. Secara umum, bimbingan di sekolah terhadap anak didik dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Maka jenis-jenis bimbingan di sekolah adalah dapat dikelompokkan atau digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan belajar atau pengajaran. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan masalah-masalah pribadi. Yang keempat, bimbingan karir. Dan yang terakhir, bimbingan dalam menggunakan waktu luang. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual, atau kedua bentuk itu dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi. Bimbingan kelompok dilakukan terhadap kelompok siswa yang terutama menemukan masalah atau kesulitan yang sama atau sejenis. Pelaksanaannya dilakukan bersama-sama, di mana guru atau siswa lainnya bertindak sebagai pembimbing. Bimbingan individual dilakukan secara perseorangan berdasarkan jenis masalah atau kesulitan dan keadaan pribadi siswa dengan menyediakan waktu dan tempat yang agak khusus. Pada pelaksanaannya, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan bimbingan belajar adalah yang pertama, identifikasi khusus. Identifikasi khusus ialah usaha untuk menemukan atau menentukan siswa yang perlu mendapatkan bimbingan. Cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah dengan jalan analisis hasil belajar, karya tulis, observasi, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu diagnosa. Diagnosa merupakan langkah-langkah menemukan masalah. Berdasarkan langkah kedua ini, maka kita dapat menetapkan masalah dan penyebabnya. Cara yang dapat ditempuh dalam langkah ini adalah dengan jalan analisis hasil belajar, angket wawancara, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu prognosa. Prognosa merupakan usaha untuk menelaah atau mengkaji masalah yang dihadapi seorang siswa, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul jika masalah itu dibiarkan atau jika masalah itu dibantu, serta memperkirakan teknik atau jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami masalah tersebut. Yang keempat yaitu ada terapi. Terapi merupakan usaha untuk melaksanakan bimbingan kepada siswa yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah prognosa. Yang terakhir yaitu evaluasi dan follow up. Evaluasi adalah langkah untuk melihat dan meninjau kembali hasil bimbingan yang telah dilaksanakan. Langkah ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang bersangkutan. Sedangkan follow up adalah langkah membantu siswa kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan masalah semula. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Arini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next slide. Untuk materi selanjutnya yaitu ada keterampilan-keterampilan pokok dalam belajar. Yang pertama ada keterampilan mencatat. Nah, mencatat ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat atau membantu dalam mengingat apa yang tersimpan dalam memori, yaitu mengenai poin-poin kunci, konsep utama, dan keterkaitan dari suatu yang kita baca atau kita simak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mencatat diantaranya yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif. Nah, mendengar apa yang dibicarakan oleh guru dan menuliskan poin-poin utamanya atau memisahkan informasi yang penting dan kurang penting atau meringkas informasi dan gagasan penting yang perlu disimpan, diingat, dan digunakan.
Nah, catatan ini harus terpusat pada materi yang penting atau yang nantinya akan dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada memperhatikan secara aktif. Memperhatikan secara aktif dengan cara memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari guru, yaitu berupa petunjuk fisik. Karena setiap guru itu mempunyai gaya yang unik. Nah, oleh karena itu, pilihlah poin-poin penting dengan menjadikan diri kita akrab dengan gaya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada membuat yang auditorial menjadi visual. Nah, maksudnya itu catatan yang dibuat harus bersifat pribadi dan berarti bagi kita. Ketika menuliskan suatu informasi, tambahkan dengan asosiasi visual seperti menuliskan simbol-simbol, gambar, anak panah, dan lain-lain. Nah, dengan cara seperti itu, dapat membantu mengingatkan kita secara langsung pada materi yang dicatat. Nah, yang kedua itu ada keterampilan mempelajari materi pelajaran. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal atau menguasai suatu materi pelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama ada mulailah dari sedikit. Nah, membaca atau menghafal materi sedikit demi sedikit, misalnya per bab atau per pokok bahasan. Nah, keuntungannya adalah kita dapat memahami materi dengan baik dan pada akhirnya kita dapat menguasai pengetahuan yang menyeluruh selain bagian demi bagian. Nah, yang kedua yaitu ada cari kalimat kunci. Nah, dalam menghafal, carilah kata atau kalimat kunci yang dapat kita ingat dengan cepat dan benar. Misalnya, untuk menghafal nama-nama atau istilah yang susah dapat dibuat dengan sesingkat-singkatnya. Yang ketiga itu ada buat resume. Buatlah ringkasan pada sehelai kertas apa yang kita hafalkan. Pada saat lupa, kita tidak usah melihat buku teks, tetapi cukup melihat resume yang kita buat. Nah, yang keempat itu ada waktu yang tepat. Nah, menghafal pada waktu yang tepat, karena kita tidak bisa menghafal dengan baik pada saat pekerjaan rumah menumpuk. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyusun jadwal belajar dengan baik dan disesuaikan dengan kebiasaan kita sendiri. Yang selanjutnya itu ada tempat yang menunjang. Nah, carilah tempat yang membuat kita nyaman untuk belajar atau tempat aman dari segala hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Misalnya menghafal di ruang televisi, karena konsentrasi penuh akan membuat kita cepat menguasai materi. Nah, yang terakhir itu ada uji sendiri. Nah, setelah merasa cukup menguasai materi, ujilah kemampuan kita yaitu dengan mengulang kembali apa yang telah kita hafalkan tanpa melihat buku atau catatan. Supaya tidak bosan, nah lakukan di depan cermin, umpamakan kita seorang guru yang sedang menerangkan di depan kelas. Nah, yang next slide teh. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan mempersiapkan ujian. Nah, dalam menjelang ujian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, yang pertama itu ada persiapan mental. Nah, kondisi mental atau aspek psikologis perlu dipersiapkan dalam menghadapi ujian dengan cara yaitu menanamkan pengertian dalam benak kita bahwa kita harus benar-benar siap menghadapinya. Tidak ada istilah takut, ragu, khawatir, ataupun cemas. Nah, untuk mencapai kesiapan itu diperlukan beberapa hal yang harus mendapat perhatian sebelum ujian dilaksanakan. Di antaranya yang pertama itu ada menanyakan hal yang belum dipahami, yaitu bisa kepada guru ataupun kepada teman. Yang kedua itu mengefektifkan waktu atau jadwal belajar. Yang ketiga, mengerjakan atau mengumpulkan soal-soal sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu ada membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi sebagai ajang saling bertanya dan saling menguji. Yang terakhir yaitu ada menyiapkan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan rumah, agar kegiatan belajar tidak terganggu. Bicarakan terlebih dahulu dengan anggota keluarga untuk tidak ribut pada jam belajar, misalnya menyetel radio atau TV terlalu keras. Nah, yang kedua yaitu ada menjaga kesehatan badan, yaitu dengan cara menjaga kondisi tubuh agar selalu prima, termasuk salah satu faktor penunjang dalam mempersiapkan ujian, itu dengan cara istirahat yang cukup. Nah,
Artinya, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan atau tidak terlalu capek atau tidur larut malam, tapi biasakanlah tidur cukup agar kondisi tubuh tidak menurun. Yang kedua yaitu ada makan secara teratur, serta mengkonsumsi makanan sehat, ditambah dengan buah-buahan dan vitamin. Nah, hindarilah makanan yang kurang bermanfaat bagi tubuh. Yang terakhir yaitu olahraga teratur. Artinya membiasakan diri berolahraga minimal menggerakkan badan selama 10 menit setiap bangun tidur dan pilihlah olahraga yang kemungkinan cederanya kecil, misalnya yaitu seperti jogging. Nah, yang terakhir itu kepercayaan pada diri sendiri. Nah, kepercayaan diri sendiri perlu dikembangkan dalam rangka persiapan menghadapi ujian. Kurang percaya diri itu dapat mengakibatkan kegugupan, cemas, merasa tidak yakin dengan diri sendiri, atau menyebabkan kita terlalu berhati-hati dan takut berbuat sesuatu. Hal semacam itu tentu saja menghambat proses belajar dan merugikan diri sendiri dalam mengerjakan ujian. Nah, yang keempat yaitu ada keterampilan mengerjakan soal tes ujian. Hasil tes yang kita laksanakan, selain dipengaruhi oleh kesiapan kita dalam menghadapi ujian, juga dipengaruhi oleh keterampilan dalam mengerjakan tes tersebut. Yang pertama itu mengerjakan tes uraian. Nah, sebelum menulis jawaban, tulislah terlebih dahulu pokok-pokok atau garis besar jawaban untuk setiap pertanyaan. Hal ini perlu dilakukan supaya kita dapat menulis jawaban dengan teratur, mencegah lupa akan hal-hal yang akan kita masukkan di dalam jawaban. Nah, yang kedua itu jawablah dengan tepat dan lengkap. Artinya, kita diharapkan untuk menunjukkan apa yang kita kuasai mengenai persoalan yang kita tanyakan, sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Yang ketiga, mulailah lebih dulu menjawab pertanyaan yang mudah. Nah, jika kita mendahulukan soal yang sukar, energi kita akan banyak dipergunakan untuk mengerjakan tugas ini. Dan mungkin pada pertanyaan yang mudah, kita tidak lagi dapat memberikan jawaban yang maksimal. Yang selanjutnya itu menulis dengan tulisan yang jelas. Yaitu perhatikan apakah tulisan kita sudah jelas, karena tulisan yang jelas akan memudahkan guru dalam memeriksa pekerjaan kita. Yang selanjutnya itu tulislah pertanyaan sebelum menjawab. Nah, sebaiknya setiap jawaban yang kita tulis diawali dengan pertanyaannya masing-masing, kecuali jika guru yang bersangkutan tidak menginstruksikannya. Yang selanjutnya itu memeriksa kembali pekerjaan sebelum diserahkan. Nah, dengan memeriksa kembali pekerjaan sebelum diserahkan, dengan demikian kita masih mempunyai kesempatan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan. Nah, yang terakhir itu ada mengerjakan tes objektif. Nah, beberapa siswa mempunyai sikap yang salah terhadap tes objektif ini. Mereka beranggapan bahwa mengerjakan tes objektif itu sifatnya untung-untungan. Memang, faktor kebetulan itu mungkin terjadi dalam mengerjakan tes objektif. Misalnya untuk tes betul, salah faktor kebetulan 50%, karena hanya dua alternatif jawaban. Nah, sedangkan untuk tes pilihan ganda mempunyai 4 pilihan jawaban. Nah, faktor kebetulannya itu 25%. Tetapi menurut para ahli tetap saja persiapan dalam menghadapi tes yang sangat berperan. Karena soal-soal objektif disusun dengan baik atau dapat membedakan siap siswa yang siap dan yang tidak. Nah, dalam mengerjakan tes objektif, selain memperhatikan petunjuk umum, perlu diperhatikan juga petunjuk sebagai berikut. Yang pertama itu tanyakan kepada guru rumus penilaiannya. Nah, jika cara penilaiannya untuk setiap jawaban betul diberikan 1 dan untuk jawaban salah diberikan angka 0, maka angka keseluruhan yang akan diperoleh adalah jawaban dari angka yang betul. Nah, maka jawaban yang akan diberikan atas dasar kira-kira tidak akan merugikan kita. Nah, yang kedua itu sebelum menjawab, bacalah dengan baik dan analisisnya. Nah, hal ini sama pentingnya dengan menganalisis pertanyaan tes uraian. Masalah apa yang terkandung dalam pertanyaan itu? Apa yang ditanyakan? Apakah kata penting yang menjadi pendukung atau kunci persoalan? Nah, setelah hal ini diperkirakan dengan teliti, simpulkanlah pilihan kita. Nah, yang selanjutnya itu catatan kesan pertama jawaban.
Dari contoh analisis di atas, kesan pertama jawaban itu ialah analisis item. Setelah itu, teruskan dengan menganalisis kemungkinan jawaban-jawaban untuk meneliti. Apakah kesan pertama itu tepat? Jika demikian, tetapkan kesan pertama sebagai jawaban. Nah, yang selanjutnya itu ada hati-hatilah mengubah jawaban. Karena jawaban yang berasal dari kesan pertama diperoleh setelah Anda menganalisis persoalan tersebut. Tetapi jika Anda yakin jawaban itu keliru, maka Anda perlu mengubahnya. Nah, yang terakhir yaitu jangan tergesa-gesa. Nah, bekerjalah dengan cepat, tetapi jangan terlalu tergesa-gesa. Jumlah tes objektif biasanya banyak, sedangkan waktu yang disediakan relatif singkat. Tetapi sebenarnya waktu yang disediakan itu cukup untuk mengerjakan tes objektif yang tidak memerlukan banyak waktu. Karena itu jangan tergesa-gesa. Nah, yang kelima yaitu ada kiat-kiat mengatasi keletihan atau kejenuhan. Yang pertama itu ada melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua itu ada perubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang selanjutnya itu pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar yang baru, yang lebih menyenangkan untuk belajar. Nah, yang selanjutnya itu ada memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, yang terakhir itu siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba, belajar dan belajar lagi. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa adalah yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai oleh siswa dalam belajar. Nah, tujuan ini itu meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Usahakan menimbulkan minat siswa untuk mau mempelajari pelajaran yang diajarkan di sekolahnya, khususnya mengikutsertakan seluruh aspek kehidupan siswa sebagai sumber belajar seluruh lingkungan dan pengalaman hidup siswa dapat menjadi alat dan sumber belajar. Nah, yang selanjutnya itu belajar tidak hanya terbatas pada buku teks saja, tetapi juga dapat menggunakan situasi nyata yang dilihat siswa dalam kehidupannya. Nah, yang selanjutnya itu hubungkan hal-hal yang dipelajari dengan kehidupan siswa. Perbanyaklah hal-hal yang menarik perhatian siswa, kemudian hubungkan dengan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu tunjukkan kepada siswa apa yang dapat mereka harapkan untuk dicapai. Yang selanjutnya itu belajar merupakan tanggung jawab individu. Tidak ada orang yang dapat belajar untuk orang lain. Dalam arti, siswa hanya dapat mencapai perubahan kalau diri sendiri yang berusaha belajar, bukan hanya karena guru. Nah, yang terakhir, untuk menggunakan informasi yang dimilikinya, berilah pujian kepada siswa setiap kali dia mencapai kemajuan. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, pematerian telah selesai. Dan sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.